Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut update mengenai token-token Metaverse. Dan kita bisa lihat market cap dari token-token Metaverse ini adalah kurang lebih sebesar 34,6 miliar US dollars. Jadi cukup besar ya. Dan itu merupakan penurunan sebesar 6,07% dalam 24 jam terakhir. Untuk trading volume dan meningkat tipis ya sebesar 1,07% dengan trading volume sebesar 7,2 miliar. Nah, kita bisa lihat sekarang Decentraland dan Sandbox ada di ranking 1 dan 2 ya. Di mana Decentraland ini memimpin dengan market cap sebesar 5 miliar, sementara Sandbox sekitar 4 miliaran ya. Nah, dalam mungkin beberapa update yang lalu ya, di mana X ini yang menjadi nomor 1 ya. Sekarang ya seperti yang kita bisa lihat, yang paling tinggi adalah Decentraland mana. Nah, dengan itu kita akan buka dulu update pada hari ini dengan technical analysis untuk Decentraland mana ya. Kita masuk. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dalam beberapa hari ini ya dia masih mana masih bisa mempertahankan MA50 sebagai support. Nah, terakhir kita bahas tuh ingat gua dia masih baru-baru menembus MA50. Nah, di sini kita bisa lihat dia breakout pada tanggal 27 Maret ya, 27 Maret dia breakout. Dan basically dia masih oke dan mempertahankan MA50 di sini. Walaupun ini sempat sedikit tembus ya pada tanggal 31 Maret, tetapi besoknya langsung recover. Nah, sekarang berita bagusnya apa? Berita bagusnya lagi adalah MA20 sudah golden cross lagi dengan 200 dan sebentar lagi akan golden cross dengan 50. Nah, ini tentunya apabila nanti 20 ini juga kembali lagi menjadi support, nah itu bisa menjadi pertandingan sangat baik untuk Decentraland. Nah, jadi untuk buy limit dari Decentraland sebenarnya ada beberapa tempat ya. Dan bisa dibilang nggak terlalu ekstrim jauh ya pada masa sekarang ini. Jadi buat kalian yang konservatif ya, bisa tunggu dulu sampai terjadi konfirmasi golden cross di sini ya. Dia golden cross, MA20-nya lalu memantulkan harga, baru kita beli. Itu untuk yang konservatif. Nah, untuk kalian yang lebih medium risk, bisa langsung aja pasang buy limit di MA50 yang ada di 2 dolar lebih 61 sen ya. Jadi perbedaannya apa? Walaupun tipis, perbedaannya kalau di yang medium risk, lu enggak lagi mencari konfirmasi MA20. Langsung aja lu berharap langsung mantul 50. Nah, sementara untuk yang konservatif, kita tunggu sampai terjadi golden cross supaya ada tambahan konfirmasi ya. Itu untuk yang konservatif dan buat yang medium risk. Nah, untuk yang high risk atau yang agresif, kita bisa masuk ke 4 hourly chart ya. Nah, untuk 4 hourly chart, kalau gue pribadi ada dibagi dua lagi nih ya, dibagi dua lagi. Buat kalian yang mungkin masuknya lebih ke apa ya, lebih agresif lagi gitu ya, lebih sedikit lagi konfirmasinya dan lebih cepat, bisa aja kalian langsung pasang di buy limitnya itu di MA50 for hourly, yaitu di 2,7 kalau kita buletin ya. Di sini tepatnya 2,6933, tapi biar lebih gampang kita buletin ke 2,7 ya. Nah, sementara buat kalian yang lebih konservatif ya, walaupun konservatifnya masuknya tetap agresif di sini ya. Jadi sedikit lucu nih, agresif tapi lebih ada konfirmasinya ya. Yaitu adalah kalian menunggu dulu di sini golden cross ya, baru tunggu pantulan di sini. Kalau terpantul baru beli gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland mana ya. Jadi buat yang agresif ada dua, bisa di MA50 for hourly yaitu di 2 dolar lebih 7 sen. Buat kalian yang butuh konfirmasi lebih besar lagi, tunggu terjadi golden cross dulu, terpantul baru kalian beli. Atau bisa juga yang medium risk yaitu di MA50 daily ya, jangan sampai ketukar. MA50 daily itu untuk yang medium risk yaitu di 2,61, dan yang buat konservatifnya ya otomatis seperti biasa menunggu dulu terjadi golden cross, terpantul di MA20 daily baru beli di situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Decentraland mana. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Sandbox. Nah, untuk Sandbox kita bisa lihat secara momentum tidak sekuat Decentraland ya. Dimana kita bisa lihat kalau Decentraland itu sudah cukup jauh dari MA200 dan dia sudah bisa menahan harga dengan MA50 di sini ya. Otomatis dia juga menembus 50 di sini. Nah, untuk Sandbox kita bisa lihat bahwa MA50-nya malah death cross pada tanggal 30 Maret. Dan sekarang yang masih menjadi main support bagi Sandbox adalah MA200. Nah, jadi itu yang sedikit berbeda. Tetapi
Good newsnya apa? Sama-sama MA200 atau lebih tepatnya sama-sama supportnya dari Sandbox ini masih tetap kuat ya. Kalau Decentraland mana main supportnya sekarang ada di MA50, untuk Sandbox main supportnya masih di 200. Nah sebentar lagi good newsnya adalah apa? MA20 sebentar lagi mau Golden Cross di sini ya. Nah itu mempertandai kalau sampai dia terjadi Golden Cross dan terpantul, itu menandakan bahwa momentum Sandbox masih cukup oke ya. Untuk buy limit seperti apa? Untuk buy limit MA200 untuk masuknya ke medium risk ya. Jadi buat kalian yang masuknya ke medium risk bisa pertimbangkan MA200 yang ada di harga 3,42 USD ya, atau lebih tepatnya 3 dolar lebih 42 sen untuk yang medium risk. Nah, untuk kalian yang masuknya lebih konservatif seperti biasa, tunggu dulu terjadi Golden Cross. Nah, untuk Golden Cross ini catatannya adalah lu beli apabila terjadi pantulan. Kalau misalkan gini nih kesannya ya, sebelum Golden Cross tiba-tiba harga jebol, terus Golden Cross, ya jangan dipaksa beli gitu ya, jangan sampai salah. Seperti biasa caranya gimana? Golden Cross dulu, kalau terpantul di MA20-nya baru kalian beli. Kalau nggak terpantul ya berarti jangan dibeli. Nah, maka dari itu kenapa ini masuknya lebih ke konservatif. Karena kalau mau ngomong pakai buy limit sih angka dekat-dekat aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk kalian yang lebih ke agresif sebenarnya ya, kita pindah ke 4 hourly. Jujurnya nggak terlalu menarik. Karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa pada faktanya MA50 dan 20 ketembus terus di sini ya dalam beberapa jam terakhir. Jadi jujurnya ya gue nggak terlalu saranin ya. Untuk sekarang mungkin yang agresif bertahan dulu, jangan dulu ambil posisi ya. Atau mungkin bisa ikutan sama antara yang medium atau yang konservatif. Karena kita bisa lihat MA20 dan 50-nya kayak tempe ya, ketembus-tembus terus. Maka dia nggak jelas sebagai support atau resisten. Maka dari itu gue saranin untuk kalian yang agresif lebih baik skip dulu aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Sandbox. Oke, dan selanjutnya ada Axie Infinity. Nah, untuk Axie Infinity kita bisa lihat bahwa dia berhasil breakout pada tanggal 23 Maret, yaitu MA50 ya tentunya, dimana kita bisa lihat sejak basically tanggal 6 lah ya, atau mungkin lebih fairnya kalau dilihat di sini lah ya. Di sini dia belum kena, dia lebih ke rejectnya oleh Bollinger di sini ya. Tepatnya sejak tanggal 16 Februari, berkali-kali MA50 menjadi satu resisten yang cukup menakutkan bagi Axie. Dan pernah mengirim Axie sampai terusan lower low. Nah, tetapi kita bisa lihat pada tanggal 23 Maret akhirnya berhasil dia taklukkan dengan momentum yang cukup kuat ya, dan besoknya ditambah lagi dengan volume yang lebih besar lagi sehingga dia breakout. Dan yang berita bagusnya apa? Pada tanggal 24 Maret ya, dia memecahkan struktur di sini ya, memecahkan struktur di sini. Nah, tetapi sayangnya apa? Ya, baik lagi ini terlalu cepat ya, dia terlalu cepat naiknya sehingga akhirnya apa yang terjadi? Koreksinya nembus lagi ya, dan kita bisa lihat dia mencoba lagi beberapa kali untuk menembus daerah sini tapi gagal lagi, kembali lagi menjadi resisten ya. Sayang ya, sebenarnya sangat sayang. Di sini udah tembus tanggal 24 ya. Tetapi karena terlalu cepat dalam 2 hari ini akhirnya sampai jebol lagi ke bawah dan berubah lagi menjadi resisten ya. Dan ini makanya gue bilang tembusnya butuh momentum yang cukup tinggi ya. Kalau momentumnya nggak cukup tinggi, kadang-kadang ya kembali lagi ke jebol ke bawah ya. Nah, jadi untuk sekarang Axie masih berusaha ya, bahkan kemarin dan kemarin lusa yaitu masih berusaha untuk menembus daerah 68 dolar lebih 45 sen yang sekarang menjadi struktur resisten bagi Axie Infinity ya. Nah, tetapi good newsnya apa? Good newsnya dia nggak langsung jebol turun lagi ke bawah ya. Dia masih mempertahankan momentum di sini ya, walaupun volumenya rada nggak jelas tapi masih not bad jujurnya ya. Dan kalau kita lihat di sini sepertinya harganya juga mulai bereaksi dengan MA20 yang semakin mendekat ke running price. Ya, jadi buat kalian yang konservatif sudah semakin dekat nih buy limitnya ya. Buat kalian yang konservatif buy limitnya sekarang di 60 dolar lebih 74 sen. Ya, jadi itu baik lagi gua lagi untuk yang konservatif. Nah, untuk yang medium bisa dibilang sekarang dalam kondisi akses seperti ini kalian bisa bareng-bareng sama yang konservatif. Ya, jadi buat yang konservatif juga bisa beli di 60 dolar lebih 74 sen. Nah, untuk yang agresif, seperti biasa pindah ke 4 hourly chart. Dan untuk yang agresif kita bisa lihat kondisinya cukup mirip seperti Sandbox ya, di mana moving average-nya seperti tempe ya, ketembus-tembus terus. Maka dari itu kita bisa lihat
nggak terlalu bagus juga kalau kita paksakan jadi untuk buy limit ya. Maka dari itu bisa dibilang untuk XC hari ini cukup unik ya. Hanya ada satu buy limit saja, yaitu di MA20 di daily yang masih menunjukkan integritinya sebagai support ya, at least for now. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XC. Kalian bisa pertimbangkan buy limit di daerah $60 lebih 74 sen. Oke, dan sekarang kita masuk ke Alice ya. Nah, untuk Alice kita bisa lihat secara price action cukup mirip seperti Axie Infinity ya. Ini Axie Infinity, ini Alice. Perbedaannya apa? Mungkin Alice momentumnya nggak secepat dari Axie. Kalau Axie seperti meledak di sini ya. Nah, tetapi keuntungannya apa? Axie saat meledak seperti ini, jadi dia membuat price action unsustainable. Sementara Alice karena naiknya lebih pelan-pelan, dia lebih sustainable ya. Terlihat nanti untuk di 4 hourly-nya ya. Untuk sekarang kita lihat dulu kurang lebih seperti apa buy limitnya. Dan kalau kita lihat di sini, dia sama-sama sudah terjadi golden cross ya pada tanggal ya sekitar tanggal 2 atau 3 April lah ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limitnya buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 di daily, yaitu di $7 lebih 18 sen ya. Itu masuknya untuk kalian yang konservatif. Nah, untuk kalian yang lebih agresif, kita bisa lihat di sini, di 4 hourly chart. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat dia lebih terstruktur bentuknya ya dibandingkan dengan Axie Infinity. Kita lihat Axie ya di 4 hourly. Nah, untuk di 4 hourly dia lebih berantakan ya. Kenapa? Karena naiknya terlalu cepat. Ya, jadi nggak terlalu menghargai support resisten gitu. Dia main tembus-tembus aja ya. Nah, makanya dari situ ya akhirnya 20 dan 50 sepertinya kurang kuat. Nah, berbeda kasus dengan Alice. Alice naiknya lebih pelan-pelan. Kita bisa lihat di sini 20 beberapa kali berubah menjadi support yang cukup baik. Di sini sempat jebol tapi 50-nya tetap masih kurang lebih bisa kembali lagi di reclaim. Ya, jadi naiknya lebih terstruktur. Maka dari itu buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan antara dua ini, yaitu MA20 atau 50 di 4 hourly chart. Ya, tentunya MA20 lebih beresiko, MA50 lebih less secara resiko walaupun masih tetap dua-duanya masuknya ke agresif. Ya. Jadi gue ulangi, untuk yang agresif bisa pertimbangkan MA20 yang ada di $8.19 atau di MA50 yang ada di $7 lebih 88 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Alice, dan untuk PR Alice kurang lebih adalah dia harus bisa menaklukkan daerah $8 lebih 99 sen, yaitu adalah lower high yang terbentuk pada tanggal 16 dan 17 Februari plus ya technically lower high lagi juga yang terjadi pada tanggal 7 dan 8. Nah, jadi ada kemungkinan kalau dia mulai masuk ke daerah sini bisa terjebak seperti XRP ini, bisa bermain pingpong antara $8 atau $9 lebih tepatnya kalau kita bulatin dengan $9 lebih 64 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Alice. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke Really. Nah, untuk Really kita bisa lihat secara TA cukup menarik ya, dimana setelah berapa hari nih dia terus-terusan bullish candle. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Setelah 11 hari bullish candle tanpa koreksi, akhirnya dia stop juga di daerah $5 lebih 55 sen ya. Angkanya pas ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat RSI-nya otomatis sudah keluar dari angka 70 alias sudah overbought juga, maka dari itu dia mulai koreksi. Dan setelah koreksi, hal uniknya adalah dia malah retest lagi daerah support di sini ya. Nah, ini adalah sebuah struktur support yang terbangun pada tanggal 24 Januari dan tanggal 25, lalu juga di retest lagi pada tanggal 3 dan 4 Februari, lalu akhirnya jebol pada tanggal 21. Dan akhirnya berhasil di-reclaim lagi pada tanggal 19 Maret 2022. Ya, jadi ya lumayan lama juga. Nah, setelah itu yang uniknya adalah apa? Kita bisa lihat daerah $4 lebih 63 sen ini ternyata menjadi satu support yang baik untuk Really ya. Dia retest lagi pada tanggal 26 dan tanggal 27. Lalu retest lagi ya, cuma beda berapa hari nih? Cuma selisih sehari, langsung retest lagi pada tanggal 29 dan tanggal 30. Di sini sampai wick cukup dalam sampai ke MA50 ya. Tapi good news-nya apa? Kembali lagi daily close di atas dari daerah $4 lebih 63 sen. Jadi sepertinya daerah $4 lebih 63 sen ini menjadi satu support yang cukup tangguh untuk Really ya. Nah, jadi sekarang untuk Really buy limitnya seperti apa ya? Untuk buy limit kita hari ini bagi menjadi lebih kedua.
Yang pertama adalah lebih ke medium risk ya, dan yang kedua lebih ke konservatif. Nah, untuk konservatif kita bisa pertimbangkan di daerah 4 dolar lebih 63 sen, di mana ini adalah sebuah struktur support yang cukup kuat ya, kalau gue boleh tambahkan ya, di mana berkali-kali dia berhasil memantulkan harga rally. Nah, jadi sekali lagi buat yang konservatif bisa pertimbangkan di 4 dolar lebih 63 sen. Nah, untuk kalian yang lebih ke medium risk, basically di harga sekarang ya, kurang lebih di harga running price di mana dia sekarang sedang retest MA20 sebagai support. Nah, kemarin dia sudah sempat retest dan berhasil terpantulkan. Hari ini lanjut lagi retest. Jadi buat yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah 4 dolar lebih 83 sen atau basically sekarang di harga running price yang sedikit di bawahnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk really. Oke, dan selanjutnya kita lanjut ke Racha. Terakhir kita bahas Racha secara price action really bad. Ya, dia yang sama sekali nggak ada momentum ke atas. Tetapi sekarang sudah cukup berbeda ya. Dimana kita bisa lihat Racha akhirnya mulai breakout pada tanggal 25 Maret, menembus MA50, dan berhasil mempertahankan 50 sebagai support dan lanjut lagi naik. Dia lanjut lagi naik dan menembus daerah resisten ya, atau mungkin lebih tepatnya daerah tadinya support ya, tapi ketembus akhirnya berubah menjadi resisten, dan sekarang sepertinya berhasil di-reclaim lagi menjadi daerah support lagi, yaitu pada angka di 0,0020 ya. Nah, sekarang tentunya ini bisa menjadi salah satu buy limit kita. Nah, untuk kalian yang medium risk bisa pertimbangkan daerah 0,0020 sebagai sebuah buy limit untuk yang medium risk. Sekali lagi gue ulangi ya. Untuk kalian yang lebih konservatif bisa pertimbangkan MA20 yang sekarang semakin mendekat, yaitu di daerah 0,0018 ya. Jadi itu untuk yang konservatif. Nah, untuk kalian yang lebih ke high risk ya atau agresif, sebenarnya bisa aja kalian pertimbangkan di daerah antara MA20 atau 50. Tetapi kita bisa lihat baru mulai jebol ya. Jadi ya mungkin lu bisa beli kalau dia udah mulai menunjukkan momentum lagi ke atas dan menunjukkan lagi 20 dan 50 sebagai support alias konfirmasi ulang ya. Kalau sudah terjadi konfirmasi ulang ya kalian bisa saja pertimbangkan untuk beli atau dia averaging di daerah situ ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Racha ya, untuk agresif antara di 20 atau 50 di 4 hourly chart. Untuk kalian yang lebih medium risk bisa di 0,0020 ya. Dan buat kalian yang lebih konservatif bisa di 0,0018 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Racha. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, kita juga ada tutorials with Toshi di sini. Dan buat kalian yang mungkin masih belum memiliki akun Bybit, Huobi, toko kripto, dan lain-lain, bisa juga klik di bawah ada link referral kita. Bahkan juga mungkin buat lo yang pengen coba-coba latihan trading tanpa harus resiko, bisa juga menggunakan link referral kita untuk pakai demo account di BingX. Karena literally itu nggak ada resiko ya, uangnya uang virtual saja ya, and that's good buat jadi satu tool untuk latihan ya. Dan selain dari itu juga jangan lupa untuk join Telegram kita. Karena di Telegram kita, sekali lagi, itu bukan grup VIP ya. Jadi lu bisa masuk secara free ya. Dan bentuknya lebih ke komunitas untuk kita bisa saling mengasah otak kita di dalam dunia cryptocurrencies in general ya. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.